Halo sahabat-sahabat tani, ini kita mau berbagi lagi cara merawat terong yang sering menyerang tanaman terong. Itu adalah layu fusarium ya. Layu fusarium ini terong yang sudah berbuah, dia terkena serangan layu fusarium dan itu akan mati. Nah ini kawan-kawan, sekedar berbagi, mungkin yang biasa bertani nanam sayur mungkin sudah tahu, tapi ini hanya menceritakan aja. Ini tanaman terong kita ini yang sering menyerang pada tanaman terong itu adalah layu fusarium. Jadi dia lagi subur-suburnya, lagi berbuah, dia tiba-tiba layu ya. Dan kalau sudah kena fusarium itu kami sarankan untuk dicabut dan dibuang. Ini akan kita cabut, kita buang. Padahal kemarin-kemarin ini masih bagus, dia tiba-tiba layu, dia tuh kena serangan fusarium. Padahal ini dia lagi berbuah, ini buahnya, dia lagi berbuah ya. Nah ini sangat kita sayangkan. Namun tanaman terong itu walaupun kita jaga, tetap ada yang kena biasanya. Tapi harus segera kita buang. Jadi ciri-ciri layu fusarium, dia adalah tiba-tiba layu ya kawan-kawan. Nah ini ada pembusukan di batang. Nah biasanya dia dari bawah ya, biasa dari bawah pembusukannya, dari bawah. Nah inilah, ini sudah harus kita buang. Nanti habis ini kita akan buang tanaman ini, takut dia akan menular kepada tanaman yang lain. Jadi untuk itu kami akan berbagi bagaimana caranya mengatasi layu fusarium, atau untuk mengurangi ya, mengurangi. Kalau kita memusnahkan 100% saya pikir sulit ya, tapi ini untuk mengurangi bagaimana caranya kita mengatasi daripada layu fusarium. Nah ini lubang ini untuk pemupukan ya, di tengah-tengah ini ada sekitar 25 cm dari pohon, itu lubang untuk memupuk. Nah ini kawan-kawan, cara mengatasi layu fusarium menurut kami, kita membuang daun dari penyemaian bibit. Dari kita nyemai bibit itu memindah ke media tanam, itu jangan sampai kawan-kawan membuang daripada daun yang di bawah sini. Daun-daun sampai ke sini jangan sampai kita buang, karena itulah penyebab daripada layu fusarium, penyebab utamanya. Kecuali dia sudah berbuah sebesar ini. Nah kalau dia buah pertama sebesar ini, kawan-kawan sudah boleh membuang daripada daun bawah ini tadi. Nah karena kalau dia sudah berbuah begini, itu artinya batang ini sudah tua ya, sudah, kulit ini sudah keras. Nah kalau kulit ini belum keras, kalau kita buang daun dengan tujuan supaya cepat besar, itulah tadi penyebab utama pengalaman kami layu fusarium. Dan kalau sudah layu fusarium, kita tidak mungkin bisa panen ya, itu harus kita buang. Nah ini sudah berbuah, ini sudah berapa kali kita petik, namun ini masih tinggi lagi. Ini baru 2,5 bulan sekitar umurnya, 2,5 bulan. Nah, terus penyakit yang kedua yang sering menghantam terong ini adalah kutu kebul ya, kutu kebul. Nah kutu kebul itu dia bersarang di bawah daun sini. Ini kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Nah ini kutu kebul. Nah kutu kebul ini kalau dia sudah kena, ini daunnya akan menghitam, hitam dan tebal. Itu akan merusak daripada tanaman, merusak bunga juga. Nah, itu sangat membahayakan sekali. Jadi kutu kebul ini cara mengatasinya tentunya kita melakukan penyemprotan juga. Tapi kita harus menanam satu jalur tanam. Jadi satu galang cuma kita bikin satu tanaman. Jangan kita bikin dua. Nah kalau dibikin dua, dia ini aja sudah rimbun teman-teman. Nah, baru berapa bulan umurnya sudah rimbun. Kalau kita bikin dua, dia akan tambah rimbun. Nah jadi kutu kebul di tempat yang lembab dia akan cenderung bersarang ya, dia bersarang di bawah daun. Makanya kalau kita nyemprot harus di bawah daun ya. Nah jadi satu jalur. Nah kebanyakan kita petani senangnya nanam dua jalur supaya lebih banyak tanaman. Padahal menurut pengalaman kami, satu jalur dia hasilnya lebih banyak ya, buahnya lebih banyak dan dia lebih subur dibandingkan dua jalur. Kita juga nanti akan sulit untuk lewat nyemprot dan sebagainya, kan sulit. Ini nanti akan daun ini ketemu daun. Padahal ini cuma satu jalur, apalagi kalau kita tanam dua jalur. Jadi saran kami, nanam terong harus satu galang satu jalur dan jangan terlalu rapat. Nah ini sudah berbuah kawan-kawan, buahnya juga sudah besar-besar. Nah ini bukan panen. Nah ini baru umur 2,5 bulan. Makanya kita harus kasih turus, yaitu ulin atau jenis kayu yang kuat nih, ulin. Tujuannya apa? Supaya untuk menopang ini pun nanti bisa kita tambah turus ini. Kalau nanti dahan ini akan dahan-dahan ini akan bertambah cabang ini, karena buahnya lebih banyak,
ini bisa ndak tahan nanti terus ini. Bayangkan ini umur 2,5 bulan sudah setinggi saya. Nah ini masih terus panen. Kalau kita mau merawat mungkin 1 tahun masih terus bisa kita panen asal kita rawat terus ya. Nah jadi itu kawan-kawan sekedar berbagi bahwa nanam terong ini tidak begitu rumit. Cuma yang perlu kita perhatikan tadi yaitu waktu kita nanam jangan sekali-kali kita membuang daripada daun di bawah tadi. Biarkan dia menua sendiri, dia jatuh sendiri. Karena itulah yang menyebabkan Euphorbia. Kalau jenis ular, kutu kebul itu masih agak mudah. Tapi kalau Euphorbia kayak gini tadi, ini sebentar kita buang nih ya. Harus kita buang, Mbak. Harus teman-teman harus kita buang karena ini tidak bisa kita rawat walaupun dia berbuah ya. Kita sudah beberapa kali mencoba tetap mati, tidak bisa kalau dia sudah kena. Ini khusus untuk tanaman terong. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang menanam terong, mungkin yang baru-baru mulai nanam, ini sekedar berbagi. Teman-teman yang sudah ahlinya juga mungkin juga banyak, silahkan kita bertanya bahwa pola kami nanam terong ya begini. Alhamdulillah berhasil aja gitu ya. Nah, jadi terong tadi tidak begitu rumit, teman-teman. Tinggal perawatan kita. Yang penting tadi kita mengawasi jangan sampai dia Euphorbia. Dan kalau sudah kena Euphorbia segera kita buang, kita cabut dan kita buang, kita bakar jauh-jauh supaya tidak meracuni tanaman-tanaman yang lain. Oke, ini sekedar berbagi, silahkan dipakai. Kalau mau tidak dipakai juga tidak masalah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.